Regioparotis merupakan salah satu bagian penting di daerah wajah yang berperan dalam proses sekresi air liur, serta memiliki hubungan erat dengan berbagai struktur anatomi lainnya. Nah, di video ini kami akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai apa saja bagian-bagian dari regioparotis tersebut, serta apa saja fungsinya. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan membahas salah satu topik penting dalam kepala dan leher, yaitu pada regioparotis. Mari kita bahas. Baiklah teman-teman, yang pertama itu daerah parotis. Daerah parotis terletak di ventral telinga di sekitar glandula parotis dan merupakan daerah perbatasan antara kepala dan leher. Daerah ini diberi banyak sekali syaraf serta pembuluh darah. Arteri daerah profundal glandula parotis bagian dorsal. Yang pertama adalah arteri auricularis caudalis. Arteri ini merupakan cabang dari arteri carotis externa. Arteri ini memberikan cabang aurikular ke daerah lateral dan daerah medialis. Berikutnya adalah arteri temporalis superficialis. Arteri ini berasal dari cabang terminal arteri carotis externa dan mencabangkan arteri transversa fasciae, arteri auricularis rostralis, dan arteri zygomatico orbitalis. Arteri berikutnya adalah arteri transversa fasciae. Arteri ini merupakan cabang dari arteri temporalis superficialis. Berikut adalah nervus daerah profundal glandula parotis bagian dorsal. Yang pertama adalah nervus auricularis caudalis. Nervus ini berasal dari nervus facialis. Nervus ini bercabang ke otot auricula caudalis dan otot retroaurikular. Nervus auricularis magnus. Nervus ini berasal dari plexus cervicalis. Nervus auriculopalpebralis. Nervus ini berasal dari cabang nervus facialis dan mencabangkan dua ramus, yaitu ramus zygomaticus dan ramus frontalis. Nervus auriculotemporalis. Nervus ini merupakan cabang dari nervus mandibularis dan memiliki dua cabang, yaitu ramus auricularis superficialis dan ramus temporalis superficialis. Nervus cervicalis 2, ramus ventralis. Nervus ini berasal dari nervus spinalis cervicalis kedua. Cabang dari nervus ini bergabung membentuk plexus cervicalis, memberikan nervus auricularis magnus dan nervus transversus colli. Nervus facialis. Nervus ini berasal dari batang otak atau pons. Nervus ini memiliki cabang sebagai berikut: nervus auriculopalpebralis, nervus buccalis, nervus auricularis caudalis, ramus auricularis internus. Ramus ini berasal dari cabang nervus facialis, ramus colli. Ramus ini merupakan cabang dari nervus facialis, ramus digastricus. Ramus ini merupakan cabang dari nervus facialis, ramus mesentericus. Ramus ini merupakan cabang dari nervus mandibularis, musculus daerah profundal glandula parotis bagian dorsal, musculus brachiocephalicus. Musculus ini berasal dari crista humeri dan berinsertio pada processus mastoideus os temporal dan garis nuchae. Musculus digastricus venter caudalis. Musculus ini berasal dari processus paracondylaris osis occipitalis, musculus digastricus, pars occipitomandibularis. Musculus ini berasal dari bagian posterior musculus digastricus, musculus masseter pars superficialis. Musculus ini berasal dari arcus zygomaticus dan berinsertio pada lateral mandibula. Truncus linguofacialis. Truncus ini merupakan cabang dari arteri carotis externa dan mencabangkan arteri lingualis yang berjalan menuju lidah dan arteri facialis yang berjalan menuju wajah. Diverticulum tubae auditivae atau kantung hawa atau guttural pouch. Struktur ini merupakan pelebaran dari daerah tuba auditiva, arteri. Selanjutnya, regioparotis memiliki beberapa titik orientasi. Yang pertama yaitu ada alae atlantis, yang kedua marco caudal mandibular, yang ketiga articulatio temporo, yang keempat mandibularis, yang kelima vena maxillaris, yang keenam segitiga fibor, yang selanjutnya telinga serta cincin torak 2. Nah, apa aja sih kepentingan pada regioparotis?
Yang pertama ada operasi Hawa atau nama lainnya tuh diverticulum gutturalis, bisa disebut dengan hyovertebrotomia. Yang kedua, myotomia M. paratido auricularis untuk memperbaiki posisi daun telinga. Yang ketiga, tendotomia N. sternomandibularis atau neurotomia N. accessorius pada penyakit crib beating. Yang keempat, operasi stenosis ductus stenoni. Yang kelima, peradangan kelenjar limfe, retrofaring, dan parotis. Selanjutnya, struktur anatomi pada skema percabangan nervus facialis dan nervus auriculotemporalis di daerah parotis terdiri dari nervus, arteri, vena diantaranya. Baiklah, selanjutnya profunda glandula parotis yang akan dijelaskan sebagai berikut. Arteri profundal glandula parotis, arteri auricularis caudalis. Arteri ini merupakan cabang dari arteri carotis externa dan dapat memberikan cabang ke arteri auricularis lateralis dan arteri occipitalis. Ramus mesentericus. Ramus ini merupakan cabang dari nervus mesentericus yang merupakan cabang dari nervus mandibularis. Diverticulum tubae auditivae, struktur ini merupakan pelebaran dari tuba auditiva, glandula mandibularis. Glandula ini merupakan salah satu kelenjar ludah utama, glandula parotis. Glandula parotis merupakan kelenjar ludah terbesar dan terletak di bawah telinga. Musculus brachiocephalicus. Muskulus ini berasal dari daerah clavicular intersection ke bagian kepala dan leher. Musculus digastricus pars occipitomandibularis. Muskulus ini berasal dari processus paracondylaris ossis occipitalis. Musculus masseter pars superficialis. Muskulus ini berasal dari arcus zygomaticus. Tendo dari musculus sternocephalicus pars mandibularis. Struktur ini berasal dari sternum ke bagian mandibula, nervus auricularis caudalis. Nervus ini merupakan cabang dari nervus facialis, nervus auricularis magnus. Nervus ini merupakan cabang dari plexus cervicalis, nervus auriculopalpebralis. Nervus ini merupakan cabang dari nervus facialis, nervus auriculotemporalis. Nervus ini merupakan cabang dari nervus mandibularis, nervus cervicalis 1 ramus ventralis. Nervus ini merupakan cabang kedua saraf cervikal, nervus facialis. Nervus ini merupakan saraf cranialis ketujuh dan memiliki percabangan, yaitu cabang auricularis caudalis, auriculopalpebralis, ramus digastricus, dan ramus coli. Nervus facialis ramus coli. Nervus ini berasal dari cabang nervus facialis ramus digastricus. Nervus ini merupakan cabang dari nervus facialis ramus auricularis internus. Ramus ini berasal dari cabang kecil nervus auriculotemporalis atau nervus facialis vena auricularis caudalis. Vena ini merupakan cabang dari vena temporalis superficialis atau vena maxillaris, vena mesenterica. Vena ini berasal dari cabang vena facialis profunda, vena maxillaris. Vena ini merupakan persatuan dari vena temporal superficialis dan vena facialis profunda, vena temporalis superficialis. Vena ini berasal dari cabang vena maxillaris, vena transversa fasciae. Vena ini merupakan cabang dari vena temporalis superficialis. Selanjutnya, di profunda glandula parotis terdapat fascia subparoidea yang memisahkan glandula parotis dengan diverticulum gutturalis. Organ yang ditemukan setelah fascia subparoidea dibuka adalah profundal parotis bagian ventral yang akan dijelaskan sebagai berikut. Arteri-arteri pada regio parotis. Yang pertama terdapat arteri auricularis caudalis. Arteri ini merupakan cabang dari carotis externa dan memberikan cabang ke otot-otot auricula dan kulit kepala bagian belakang. Arteri ini berfungsi untuk menyuplai darah ke auricula dan kulit daerah occipital. Berikutnya adalah arteri carotis communis. Arteri ini merupakan cabang langsung dari truncus brachiocephalicus dan bercabang menjadi arteri carotis interna yang mengarah ke otak dan arteri carotis externa yang mengarah kepada bagian luar kepala. Fungsi utama dari arteri ini adalah membawa darah beroksigen ke kepala dan leher. Berikutnya adalah arteri carotis externa. Arteri ini merupakan percabangan dari arteri carotis communis dan memiliki cabang utama yaitu arteri occipitalis, arteri auricularis caudalis, arteri maxillaris, arteri facialis. Arteri ini berfungsi untuk menyuplai darah ke daerah wajah, lidah, dan kulit kepala. Berikutnya adalah arteri occipitalis. Arteri ini berasal dari arteri carotis externa dan berfungsi untuk menyuplai darah ke daerah occipital kepala, otot leher bagian dorsal, dan kulit di sekitarnya. Nervus yang terdapat di daerah profundal glandula parotis bagian ventral.
Nervus yang pertama adalah nervus accessorius. Nervus ini berasal dari medula oblongata dan segmen cervical tulang belakang. Nervus ini memiliki dua cabang. Cabang pertama yaitu ramus dorsalis. Ramus ini akan mengarah ke otot trapezius dan cleidocephalicus. Cabang kedua adalah ramus ventralis. Cabang ini akan mengarah ke otot sternocephalicus dan omotransversarius. Nervus ini berfungsi untuk menginervasi otot-otot leher dan bahu yang berperan dalam gerakan kepala. Berikutnya adalah nervus auricularis magnus. Nervus ini berasal dari plexus cervicalis dan berfungsi untuk memberikan sensasi pada kulit telinga bagian luar dan leher bagian atas. Berikutnya adalah nervus cervicalis 2 ramus ventralis. Nervus ini berasal dari saraf spinal cervical kedua. Cabangnya membentuk bagian dari plexus cervicalis, memberikan cabang ke nervus auricularis magnus dan nervus transversus colli. Nervus ini berfungsi untuk inervasi motorik dan sensorik leher bagian kranial. Berikutnya adalah nervus glossopharyngeus. Nervus ini berasal dari daerah medula oblongata dan memiliki 3 cabang, yaitu ramus pharyngeal, ramus linguales, dan ramus tonsillaris. Nervus ini berfungsi sebagai sensorik pada faring dan lidah pada bagian posterior serta memiliki peran dalam refleks menelan. Berikutnya adalah nervus vagus. Nervus ini berasal dari daerah medula oblongata dan memiliki cabang utama. Yang pertama adalah ramus pharyngeal, kedua adalah nervus laryngeus cranialis, berikutnya nervus laryngeus caudalis, nervus cardiacus, dan nervus recurrens. Nervus ini berfungsi dalam mengatur aktivitas parasimpatis organ toraks dan abdomen serta motorik untuk otot faring dan laring. Berikutnya adalah nervus laryngeus cranialis. Nervus ini merupakan cabang dari nervus vagus dan memiliki 2 ramus, yaitu ramus externus dan ramus internus. Nervus ini berfungsi untuk menginervasi otot krikotiroid dan mukosa laring. Berikutnya adalah nervus hipoglossus. Nervus ini berasal dari daerah medula oblongata dan memiliki cabang terminal ke otot-otot di daerah lidah, yaitu musculus genioglossus, musculus hyoglossus, dan musculus styloglossus. Nervus ini berfungsi untuk menggerakkan lidah. Musculus daerah profundal glandula parotis bagian ventral. Pertama adalah musculus digastricus pars occipito-mandibularis. Musculus ini berasal dari processus paracondylaris osis occipitalis. Berinsertio ke bagian kaudal dari tulang mandibula dan berfungsi untuk menurunkan mandibula ketika membuka mulut. Berikutnya adalah musculus digastricus venter caudalis. Untuk asalnya sama dengan bagian sebelumnya dan bersambung dengan bagian rostral. Otot ini berfungsi untuk membantu gerakan membuka mulut dan menstabilkan mandibula. Berikutnya adalah musculus masseter pars superficialis. Otot ini berasal dari arcus zygomaticus dan berinsertio pada permukaan lateral daerah mandibula. Musculus ini berfungsi untuk mengangkat rahang bawah untuk mengunyah. Berikutnya adalah musculus cricoarytenoideus lateralis. Musculus ini berasal dari annulus cricoid cartilagolaring dan berfungsi untuk menutup glotis dengan menarik cartilago arytenoid medial. Jadi, kesimpulan dari penjelasan kami tadi, regio parotis terletak di ventral telinga dan menjadi perbatasan antara kepala dan leher. Daerah ini mengandung banyak struktur penting seperti kelenjar parotis, pembuluh darah besar, dan saraf-saraf utama seperti nervus facialis, nervus vagus, nervus glossopharyngeus. Regio ini juga berhubungan dengan kantung hawa atau diverticulum glutaris yang khas pada kuda. Pemahaman anatomi regio parotis sangat penting dalam kedokteran hewan untuk menunjang tindakan pembedahan dan diagnosis agar terhindar dari cedera pada struktur vital di sekitar kepala dan leher. Nah, setelah penjelasan tersebut, apakah teman-teman sudah dapat memahami apa saja bagian-bagian yang terdapat pada regio parotis? Pasti sudah tahu dong. Jadi, demikianlah penjelasan kami mengenai regio parotis. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami materi ini dengan mudah dan menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.